Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-18 bulan Safar 1445 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita duduk bermajlis memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pengkajian hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab haji, ya. Pembahasan kita masih hadis-hadis yang terkait dengan kitab haji, dan pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan tawaf wada, gitu ya. Bab tawaf wada, babun wujub tawaf al-wada, ya. Bab tentang kewajiban tawaf wada dan hukum tawaf wada bagi wanita haid, ya, dan hal-hal yang terkait dengan masalah tawaf. Kita sudah selesaikan, maka insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai atau melanjutkan di bab yang selanjutnya. Bab istihbab dukhul al-Ka'bah. Bab tentang anjuran untuk masuk ke Ka'bah lil hajj, bagi jamaah haji, wa ghairihi, dan selain jamaah haji, wassalah fiha, dan melaksanakan salat di dalam Ka'bah, wad du'a fi nawahiha kulliha, dan berdoa di seluruh bagian sudut-sudut dari Ka'bah itu, ya. Jadi pembahasan kita bukan sekadar masuk Masjid Haram, ya, tapi masuk ke dalam Ka'bah, ya, masuk ke dalam Ka'bah. Ada di antara jamaah sudah pernah masuk dalam Ka'bah? Ya. Enggak bisa. Ya. Pak Lurah mungkin bisa masuk Ka'bah, ya. Ya, ini anjuran, ya. Kita akan bahas hukumnya.
Ya, ada 3 hadis yang disebutkan dalam bab ini. Kita mulai dengan hadis pertama ya. Kita mulai dengan hadis pertama atau hadis yang ke-838. Hadisu Bilalin, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu anhu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal Ka'bah, masuk ke Ka'bah, wa Usamah bin Zaid, dan beliau ditemani oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid, wa Bilal, dan Bilal bin Rabah, wa Utsman bin Talha al-Hajabi, dan Utsman bin Talha al-Hajabi. Ya, nanti kita jelaskan ya. Fa aglaqaha alaihi, maka beliau menutup ya setelah itu Ka'bah. Wa makasa fiha wa makusa. Antum makasa atau makusa? Makasa. Makusa. Makusa ya? Hah? Makasa. Bifat. Iya. Nampaknya bisa dua-duanya ya. Ya, makasa yamkusu atau makusa yamkusu. Wa makasa fiha. Beliau berdiam di dalam Ka'bah beberapa lama. Fasa'altu Bilalan, maka saya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Bilal hina kharaja, setelah keluar dari Ka'bah, ma sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Ka'bah. Qal, kata beliau, ja'ala amudan an yasarihi, beliau menjadikan amud, tiang yang ada dalam Ka'bah, di sebelah kirinya, wa amudan an yaminihi, dan tiang yang lain di sebelah kanannya. Artinya beliau berada di antara dua tiang. Wa salasa a'midah wara'ahu, dan ada 3 tiang di belakang beliau. Ada 3 tiang di belakang beliau. Wa kanal baitu, dan waktu itu al-bait maksudnya Ka'bah, yauma idzin, pada saat itu, ala sittah a'midah, ada 6 tiangnya. Summa shalla, kemudian beliau melaksanakan salat di dalamnya. Ya. Ini hadis yang pertama. Ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis kita ini? Di antaranya ya, yang pertama adalah disyariatkannya masuk ke dalam Ka'bah. Ya, disyariatkannya masuk ke dalam Ka'bah, atau dibolehkan atau disyariatkan. Tapi apakah dianjurkan, dapat pahala khusus atau tidak? Ya, ini ada khilaf di kalangan ulama kita. Tapi umumnya mereka mengatakan bahwa bagus, boleh ya, dan dianjurkan dalam artian mendapatkan pahala. Tentu saja bagi yang memungkinkan untuk itu ya. Dan kalau kita baca di sini, maka bisa difahami bahwa sejak masa itu saja memang tidak semua mendapatkan kesempatan, ada kesempatan akses untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah. Ya, apatah lagi di masa kita saat sekarang ini. Ya, jadi kalau kita lihat yang masuk pada waktu itu adalah sahabat-sahabat yang mulia, yaitu Usamah bin Zaid, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hibbu
Rasulullah SAW, anak dari Zaid bin Harithah, seorang yang pernah diangkat menjadi anak oleh Nabi SAW. Ya, Rasulullah pernah memanggil Zaid dengan Zaid bin Muhammad, sampai turun firman Allah, ud'uhum li abaihim, panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Ya, larangan mengadopsi anak dalam makna menisbatkan anak itu kepada dirinya dan memperlakukannya seperti mahram dan seterusnya, sehingga memberlakukan hukum waris dan yang lainnya. Ini model adopsi anak yang tidak dikenal dalam syariat Islam. Yang ada adalah mengkafilinya, ya, mengasuhnya, mendanainya, membantunya. Adapun mengangkat tabani dalam makna yang kita sebutkan tadi itu terlarang, ya, dan itu pernah sempat terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena begitu cintanya kepada Zaid bin Harithah, ya, sampai turun ayat yang melarang dan memperingatkan Nabi SAW. Beliau sangat sayang, cinta kepada Zaid bin Harithah, dan anaknya pun Usamah sangat dicintai oleh Nabi SAW, ya, sehingga kadang Nabi menggendong Usamah dan menggendong Hasan atau Husain. Ya, jadi bagaikan cucu-cucu Rasulullah yang biasa beliau gendong. Ya, padahal Usamah, ya, adalah anak dari Zaid dan maulah, bukan keturunan dari Nabi SAW. Jadi ketika Usamah pada saat ini masuk ke Ka'bah, ini menjelaskan keutamaan Usamah yang mendapatkan kehormatan seperti itu. Wa Bilal, dan Bilal bin Rabah, ini juga sahabat yang mulia, ya, walaupun beliau seorang budak, ya, yang pertama kali masuk ke dalam Islam, namun Islam mengangkat harkatnya. Islam tidak memandang seseorang dalam status-status yang diberlakukan oleh masyarakat pada waktu itu, tapi Islam melihat ketakwaan. Dan Bilal tidak satu dua kali beliau menemani dan mendampingi Nabi SAW. Ya, di antara hadis yang terkenal juga ketika beliau mendampingi Nabi SAW setelah solat Id, ya, setelah solat Id, setelah solat Id, Rasulullah mendatangi komunitas secara khusus, menasihati mereka, dan didampingi oleh Bilal. Ya, dan Bilal ini radhiyallahu anhu memang memiliki suara emas, sehingga di samping beliau adalah muazzin Rasulullah, beliau juga memang tukang memberikan pengumumannya kepada Nabi SAW, ya, untuk Nabi SAW. Jadi bukan cuma sekedar azan, tapi ketika ada pengumuman-pengumuman yang penting disampaikan, maka Bilal radhiyallahu anhu kadang diamanahkan untuk urusan seperti itu. Adapun Utsman bin Talha Al-Hajabi, ya, Utsman bin Talha Al-Hajabi ini sahabat yang mendapatkan kehormatan dinamakan Al-Hajabi karena beliau adalah hajib. Beliau penjaga pintunya Ka'bah, ya, penjaga pintunya Ka'bah. Dan sampai saat sekarang yang pegang kunci Ka'bah itu mesti dari keturunan beliau, ya, mesti dari keturunan beliau. Jadi Utsman bin Talha ini Al-Hajabi, Utsman bin Talha bin Abi Talha Abdullah Al-Hajabi, beliau ini dari Quraisy tentunya, dan beliau masuk Islam sejak di Mekah, ya. Pada setelah beliau masuk Islam, ya, terlambat, beliau sebenarnya terlambat masuk Islam. Beliau nanti masuk Islam bersama dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah. Beliau dengan Usama bin Zaid, beliau dengan Khalid bin Walid dan dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan diriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW masuk ke Ka'bah di Fathu Makkah, beliau mengatakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah dan memberikan amanah kepada orang yang pantas untuk itu. Lalu beliau serahkan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha dan mengatakan, ini milikmu dan keturunan-keturunanmu, dan siapa yang mengambil darimu maka dia zalim, ya. Siapa yang mengambil darimu maka dia zalim. Makanya tidak sembarang itu, ya, orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang pintu Ka'bah, dan itu terus diberlakukan sampai hari ini.
dari keturunan Utsman bin Talha Al-Hajabi radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat-sahabat yang mulia yang berkesempatan untuk masuk ke Ka'bah waktu itu, ya. Mungkin dalam kesempatan-kesempatan lain ada juga sebagian sahabat yang mendapatkan kehormatan seperti itu. Dan ini ya seperti yang kita katakan bahwa ini adalah keutamaan, ya. Dan siapa yang memungkinkan untuk masuk, maka silahkan, ya, itu adalah keutamaan. Dan minimal hari ini kalau kita tidak bisa masuk ke Ka'bah, maka kita ke apa? Hijr Ismail, ya, ke Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail pada hakikatnya bagian dari Ka'bah, ya, bagian dari Ka'bah, namun tidak disempurnakan, ya, tidak dimasukkan hari ini, padahal dia adalah bagian dari Ka'bah. Karena ini yang paling mungkin, ya, ini yang paling mungkin. Adapun untuk masuk Ka'bah yang kita lihat itu dari luar, itu biasanya para pemimpin-pemimpin negara, presiden atau raja-raja, ya. Dan ini mungkin orang pada mau semua jadi presiden, ya, karena mau masuk Ka'bah mungkin, ya. Mungkin gitu, ya. Orang pada berebutan mau jadi presiden, mau jadi pemimpin. Mungkin karena mau masuk Ka'bah, ya, cuma mereka-mereka yang berhak untuk masuk Ka'bah. Atau lain, wallahu a'lam, ya. Ala kulli hal, ini sebenarnya keutamaan yang sangat besar, ya, bagi mereka yang mendapatkan keistimewaan seperti itu. Kemudian di antara faedah yang lainnya adalah jawaz as-shalah dakhil al-bait. Bolehnya salat di dalam Ka'bah, bolehnya salat di dalam Ka'bah. Nah, ini kata-kata boleh karena ada khilaf apakah dia afdal sunnah, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya, ataukah sekedar boleh saja, boleh dalam artian sama saja dengan tempat-tempat yang lain, ya. Ataukah memang ada lebih khusus keutamaan ketika salat di dalam Ka'bah, ya, salat di dalam Ka'bah. Tapi ya minimal kita katakan boleh salat di dalam Ka'bah. Ini kita katakan boleh karena mungkin sebagian orang mengatakan kita kan salat menghadap Ka'bah. Kita salat menghadap Ka'bah. Kalau kita di dalam Ka'bah, gimana ini kita salat, ya? Jadi bolehkah, ya? Padahal kita disuruh salat menghadap Ka'bah. Nah, gimana kita cara salat menghadap Ka'bah? Ya, kita katakan boleh, boleh. Apa dalilnya? Hadis kita ini. Ya, hadis kita ini menjelaskan bahwa boleh salat di dalam Ka'bah. Adapun kaifiatnya nanti akan kita sebutkan. Faedah berikutnya adalah bahwa siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, maka boleh baginya menghadap ke arah mana saja. Ya, boleh baginya menghadap ke arah mana saja. Jadi kalau antum masuk ke dalam Ka'bah, ya, taruhlah ini bangunan Ka'bah, ya. Kita masuk ke dalam Ka'bah, maka bisa ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, ada yang menghadap ke sana, semuanya bisa, ya. Karena itulah Ka'bah, ya, itulah Ka'bah. Maka kita bisa solat di arah mana saja, ya, di arah mana saja. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bolehnya mengunci Ka'bah, ya, dan itu sudah dikenal, ya, di masa sejak lalu mengunci Ka'bah. Ya, jadi ketika mereka sudah masuk, dikunci sudah. Tidak ada lagi yang bisa masuk. Ya, jadi ini suatu hal yang pengaturan yang sudah dikenal sejak masa lalu. Ya, karena itu tidak perlu kita protes, tidak perlu kita bilang kenapa apa-apa ini menghalangi kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu memang sudah dikenal, ya, sejak zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ka'bah dikunci, ya, dalam Ka'bahnya maksudnya. Jadi ketika sudah masuk, maka Utsman bin Talha langsung menguncinya, ya, dan tidak lagi ada sahabat yang masuk setelah itu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sisi apanya nih keutamaan Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhuma. Ya. Abdullah bin Umar masuk waktu itu? Tidak masuk. Kalau gitu apa keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Keutamaannya adalah seperti biasanya Abdullah bin Umar, apa kelebihan beliau? Ya. Semangat beliau, antusias beliau untuk mengikuti Nabi SAW, mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan perbuatan Nabi SAW. Karena itu beliau selalu mau tanya Hafsah, saudari beliau, tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya. Beliau tanya juga ini kepada Bilal, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau penasaran, kalau ada sesuatu yang dia mau sekali tahu bagaimana perbuatan Rasul, tapi tidak mungkin, tidak berkesempatan, maka beliau tanya kepada orang yang berkesempatan melihat langsung Nabi SAW. Dan beliau tidak sama dengan yang lainnya. Kadang sebagian sahabat faham bahwa apa yang dilakukan Rasulullah itu sebagai wujud beliau sebagai seorang manusia. Ya, ketika Rasulullah duduk di satu tempat, ketika Rasulullah sedang istirahat, ketika saat Rasulullah makan di satu tempat, itu tanda kutip secara kebetulan saja. Artinya Rasulullah tidak maksudkan bahwa duduk situ, ya kebetulan mungkin waktunya istirahat pada tempat tersebut. Namun bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak mau memahami seperti itu. Beliau selama tahu bahwasanya itu pernah ditempati oleh Rasulullah untuk duduk istirahat, maka beliau mau ikut juga di situ. Ketika beliau tahu bahwasanya Rasulullah pernah tidur di situ, beliau juga mau tahu, beliau juga mau lakukan. Bahkan kalau beliau tahu bahwasanya Rasulullah pernah buang air kecil di situ umpamanya, atau buang air di situ, beliau juga ingin ya untuk melakukannya. Itu model ittiba ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang bagi sebagian mengatakan ini hal yang berlebihan dari beliau, dan sebagian mengatakan inilah menunjukkan cinta beliau dan semangat beliau yang begitu besar terhadap segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan itu beliau tanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Minimal kita tahu ya, karena ya kalau kita sudah tahu dan ada niat untuk melakukannya, maka itu sudah merupakan pahala di sisi Allah. Walaupun kita tidak sempat mengerjakannya, ya mungkin kita tidak sempat juga untuk bisa masuk Ka'bah, tapi setelah kita tahu ternyata di Ka'bah kita bisa begini, kita bisa begitu. Nah ini ada berapa nanti ya sunnah-sunnah di dalam Ka'bah. Ini kan babnya apa? Anjuran masuk ke dalam Ka'bah dan apa yang dilakukan di Ka'bah. Ya, jadi di sini adalah diantaranya kalau dalam hadis kita adalah salat ya di dalam Ka'bah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya bertanya kepada seseorang yang kurang kemuliaannya dari yang lainnya. Artinya di sana ada yang lebih mulia, ada yang lebih alim, tapi bukan dia yang kita tanyakan, tapi yang lainnya. Seperti di sini ya. Di sini beliau bertanya kepada siapa? Kepada Bilal. Ya, kepada Bilal. Padahal mungkin dari sisi ilmu mungkin Usama bin Zaid, atau langsung tanya kepada Nabi SAW. Apa halangan beliau bertanya kepada Nabi SAW? Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ada hal yang mencegah beliau atau hal yang membuat beliau tidak bisa. Maka boleh ya kita biasa dah kita tanya muridnya ya, muridnya itu ustadz atau muridnya itu ulama. Biasa ada orang bilang tanya langsung. Kita bilang malu-malu saya ya, atau tidak enak saya tanya langsung. Saya kan antum tahu, antum saja yang kasih tahu saya. Boleh seperti itu, ya boleh seperti itu. Walaupun ulama sebenarnya menganjurkan disilahkan apa namanya isnad ali. Apa artinya isnad ali? Sanad yang tinggi dalam artian selama kita bisa langsung mengambil ilmu dari sumbernya, maka kita lakukan itu. Jangan lewat perantara. Tapi atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, kadang hal itu dibolehkan. Ya seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau merasa agak sungkan mungkin untuk bertanya langsung kepada Rasulullah, maka beliau tanya Bilal. Dan beliau tanya Bilal ini sudah pada tempatnya, karena Bilal hadir ya, Bilal pelaku atau melihat dan pelaku waktu itu. Beliau masuk ke dalam Ka'bah.
hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya adalah mengisyaratkan, hadis ini mengisyaratkan bahwa bangunan Ka'bah itu modelnya berubah-ubah, ya, berubah-ubah dari waktu ke waktu, ya, karena dalam hadis ini dikatakan waktu itu bangunan Ka'bah, ya, kata-kata waktu itu kanal baitu yauma idzin, waktu itu Ka'bah ada 6 tiangnya, ya, lalu disebutkan bahwa Rasulullah salat di antara 2 tiang, lalu ada, ya, 3 tiang di belakangnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ini tidak mengapa, ya, ketika ada perubahan-perubahan, ya, dalam struktur bangunannya atau dalam bangunannya, ya, walaupun tidak persis seperti ketika awal kali dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, ya, dan Rasulullah pernah mau mengembalikan, tapi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu maka beliau mengurungkan, ya, niat beliau. Jadi apa yang kita saksikan Ka'bah hari ini bukan Ka'bah persis seperti apa yang masa lalu, ya. Kalau kita lihat, masya Allah, begitu indahnya Ka'bah, ya, bagaimana kiswahnya itu, bagaimana kainnya begitu, ya, mahal, begitu anggun dan seterusnya. Itu tidak begitu, ya, Ka'bah pada masa-masa yang lalu. Kemudian, ya, sama juga dengan Masjid Nabawi, ya. Jadi jangan bayangkan Masjid Nabawi saat sekarang ini Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi yang seperti dulu, ya. Sudah banyak perubahan-perubahannya, banyak renovasinya, ya. Dan tidak bisa juga dijadikan dalil-dalil, ya, karena sebagian mengatakan sunnah itu, ya, kita pakai kaligrafi itu di masjid-masjid, ya, karena begitu ada di Masjid Nabawi, ya, atau karpet, ya, berhias-hias, karena begitu ada di Masjid Nabawi. Dan juga tiang-tiangnya jangan polos seperti ini, ya, bagus yang banyak emas, kayak emas-emasnya, ya. Hingga kadang juga sebagian mengusap-ngusap, ya, dia pegang-pegang sesuatu, dia usap-usap, karena dibilang mengambil berkah dari Masjid Rasulullah, ya. Padahal itu semua adalah peninggalan-peninggalan dari Turki Utsmani, ya, bukan pada masa Nabi SAW. Tapi masjidnya tetap adalah masjid yang disunnahkan, ya, untuk kita sholat di dalamnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa disyariatkannya, ya, Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil disyariatkannya ada pintu-pintu masjid, ya, ada pintu masjid paling tidak dibolehkan, dan juga mengunci, menutup masjid, ya, menutup masjid. Jadi boleh kadang seperti itu. Ini tergantung maslahat, ya, tergantung maslahat, dan itu boleh, ya. Imam Bukhari menyebutkan seperti itu. Jadi kalau ada yang punya kebijakan seperti itu, tidak masalah, ya, tidak masalah. Jadi kita perlu bisa diskusi, ya, bagaimana sebenarnya model masjid yang paling nyunnah, ya. Kan banyak polemik, ya, beginikah, ya, yang semua biar anak-anak juga bisa main-main di situ, ya, mesti yang bisa juga orang nonton bola di situ, ya. Ada yang menganggap itu masjid yang paling ideal, ya, kalau biar ada nonton bola semua di situ, ya. Nah, ini perlu didudukkan sebenarnya, masih perlu didiskusikan tentang sebagian kadang menjadikan percontohan pada sebagian masjid, padahal sebenarnya ada catatan-catatan tertentu, ya. Mungkin banyak yang masalah di situ, tapi ada juga beberapa catatan yang perlu kita fahami, yang gimana yang paling ideal sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bolehnya sholat di antara 2 tiang ketika selain sholat jamaah, ya, selain sholat jamaah. Jadi sholat di antara 2 tiang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau sholat sebagaimana kata Abdullah bin Umar, ya, seperti yang diceritakan oleh Bilal, bahwa beliau jadikan tiang sebelah kanannya dan tiang lagi sebelah kirinya. Artinya beliau sholat di antara 2 tiang. Ya, istilah fikihnya as-salatu bainas sawari, ya, sholat di antara tiang-tiang. Ini dimakruhkan oleh banyak ulama kita, dilarang pada waktu sholat jamaah, ya, pada waktu sholat jamaah. Ya, makanya kita selama belum penuh kita hindari
solat di antara dua tiang, karena ini akan memutuskan solat jamaah kita. Tapi kalau solat sendiri, ya, antum ada dua tiang, ya, lalu antum solat di situ pada waktu solat sendiri, tidak ada masalah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Adapun kalau kita solat berjamaah, lalu masih ada peluang untuk solat di belakangnya atau di depannya, tapi kita membuat soft dan akhirnya terputus karena ada tiang-tiang, maka ini minimal dimakruhkan, ya, oleh kebanyakan atau banyak ulama kita. Di antara faedah yang juga disebutkan oleh ulama kita adalah berhujjah dengan khabar wahid, ya, mencukupkan dengan kabar informasi dari satu orang, ya. Jadi pelakunya ini sebenarnya ada berapa orang, tapi Abdullah bin Umar mencukupkan mengambil informasi dari siapa? Dari Bilal saja. Beliau tidak cek lagi, tidak tabayun lagi kepada Usamah, kepada Utsman bin Talha, atau kepada Rasulullah langsung. Beliau mencukupkan informasi yang datang hanya dari Bilal radhiyallahu ta'ala. Ya, jadi boleh, ya, kalau dalam disiplin ilmu periwayatan hadis, maka, ya, ilmu mustalah bahwa boleh, ya, mengambil dari khabar wahid, ya, selama dia seorang yang thiqah, yang terpercaya. Ya, itu beberapa pelajaran dari hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bait, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam al-bait, al-bait maksudnya ke dalam Ka'bah, da'a fi nawahihi kulliha, beliau berdoa di dalam semua sudut-sudut dari Ka'bah tersebut. Walam yusalli, di sini, ya, dan waktu itu beliau tidak salat, hatta kharaja minhu, sampai keluar dari Ka'bah. Falamma kharaja, nanti setelah beliau keluar dari Ka'bah, raka'a raka'ataini fi qibalil Ka'bah, beliau salat 2 rakaat di depan Ka'bah. Wa qala, dan mengatakan, hadhil qiblah, dan beliau mengatakan, inilah kiblat, ya, inilah kiblat. Hadis ini, jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran tambahan dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Hadis ini pertama menjelaskan kepada kita tentang dibolehkannya atau dianjurkannya, disyariatkannya masuk ke dalam Ka'bah. Dan kalau kita baca di sini, berarti beliau tidak satu kali, ya, masuk ke dalam Ka'bah, tidak 1-2 kali, tapi telah masuk ke dalam Ka'bah beberapa kali. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika masuk ke dalam Ka'bah boleh tidak salat situ, ya. Kalau tadi salat, kalau ini masuk ke dalam Ka'bah, beliau keliling-keliling saja. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa di situ, ya, beliau berdoa. Ini diantara sunnahnya, ya, bagi siapa saja yang mendapatkan kehormatan, mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam Ka'bah, di antara amalan yang bisa Anda lakukan, entah Anda salat atau paling tidak Anda berdoa. Dan berdoa ini bisa tidak 1 kali, bisa tidak dalam 1 sudut saja, bisa Anda pindah-pindah, ya. Di sudut ini Anda doa, kemudian Anda pindah lagi, di sudut yang berikutnya Anda doa lagi, dan seterusnya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berdoa di setiap sudut-sudut dari Ka'bah itu, ya. Jadi menunjukkan bahwa ini di antara hal yang dianjurkan. Ya, kalau di Ka'bah sebenarnya tempat, ya, yang kita dianjurkan untuk berdoa di Ka'bah secara umum, ya, di Masjidil Haram silakan berdoa. Tapi di antara tempat yang dianjurkan untuk berdoa adalah
di Multazam ya, di Multazam tempat yang antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya, antara pintu Ka'bah. Bukan cuma sekedar doa ya, bisa kita juga sekedar multazam. Multazam artinya kita merapatkan tubuh kita ke bangunan Ka'bah ya, ke bangunan Ka'bah. Dan ini diantara mengambil berkah yang dibolehkan, yang dicontohkan ya, dicontohkan, merapatkan. Tapi ya mengambil berkah yang semacam ini mesti memang sesuai dengan sunnah-sunnahnya ya, karena tidak setiap sudut dari Ka'bah itu kita bisa pegang-pegang untuk kita ambil berkahnya ya, seperti menciumnya ya, cuma di Hajar Aswad saja kita menciumnya. Adapun menyentuhnya untuk mendapatkan pahala hanya di Hajar Aswad kalau tidak bisa dicium, atau di Rukun Yamani saja ya, di Rukun Yamani pada saat sudah saatnya untuk kita istilam ya di Rukun Yamani. Jadi di antara tempat yang dianjurkan berdoa adalah di dalam Ka'bah ya, di dalam Ka'bah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa solat di luar Ka'bah ya, solat di luar Ka'bah dalam artian menghadap Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Seandainya solat di dalam Ka'bah sangat-sangat dianjurkan, maka tentu Rasulullah tidak membuang kesempatan untuk sholat di situ ya. Tapi waktu itu beliau cuma keliling saja doa dan keluar ya, dan keluar. Atau mungkin beliau juga mau ajarkan bahwa tidak harus ya, jadi bisa kita masuk ke dalam Ka'bah cuma sekedar doa-doa saja ya. Tapi jangan juga masuk Ka'bah cuma nonton-nonton saja ya. Ada orang masuk Ka'bah dilihat-lihatnya ya. Jadi tergantung ya, kalau tukang kayu mungkin dilihat bagaimana kayu, jenis kayunya ya. Kalau arsitektur mungkin dilihat bagaimana ya, bagaimana strukturnya dan seterusnya. Atau itu biasa orang lihat sesuai ya. Kalau tukang kain mungkin lihat bagaimana kain-kain yang ada dalam ya. Sampai lupa berdoa di situ ya. Jadi yang disyariatkan adalah salat atau doa ya, salat atau doa. Kemudian di antara anjuran di antara faidah yang kita bisa ambil di sini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Ka'bah. Salat menghadap Ka'bah dan tidak menghadap tiang-tiangnya ya. Beliau menghadap langsung Ka'bah ya, langsung Ka'bah. Ainul Ka'bah, Ainul Ka'bah. Dan beliau mengatakan hadhil qiblah, inilah kiblat ya, inilah kiblat. Ulama kita mengatakan bahwa dari hadis ini bisa diketahui bahwa siapa yang mungkin untuk berada di Ka'bah, berada di depan Ka'bah, maka dia seharusnya sholat pas di Ka'bah itu, Ainul Ka'bah, ya Ainul Ka'bah, dimanapun, ya di sebelah manapun, tapi posisinya mesti menghadap Ka'bah itu, ya, bukan lagi tijah, bukan arah Ka'bah, tapi memang mesti Ainul Ka'bah, mesti pas dengan Ka'bah, selama dia melihatnya dan memungkinkan untuk itu, ya. Kalau kita kan kalau jauh-jauh kita hanya menghadap ke arah dari Ka'bah, arah dari Makkah, arah dari Ka'bah. Kita tidak yakin pas betul dengan Ainul Ka'bah tersebut. Ini di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti itu untuk menghadap pada Ainul Ka'bah. Kemudian yang terakhir terkait dengan bab ini adalah hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "I'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumrah. Fatafa bil baiti, maka beliau beliau tawaf di Ka'bah. Wa shalla khalfal maqam, dan beliau salat di belakang maqam Ibrahim maksudnya. Rak'ataini, 2 rakaat, wa ma'ahu man yasturuhu minan nas, dan waktu itu ada yang menjadi penghalangnya, sutrah bagi beliau. Faqala lahu rajul, maka ada yang berkata, ada yang bertanya, adakhala Rasulullah SAW al-Ka'bah,
apakah Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah? Qala la. Beliau mengatakan tidak. Ya. Ada berapa pelajaran dari hadis yang terakhir ini? Yaitu pertama, bahwa hadis ini menjelaskan bahwa Nabi kita SAW tidak selalu masuk ke dalam Ka'bah. Ya, tidak selalu masuk dalam Ka'bah, walaupun beliau sebenarnya berkesempatan selalu masuk dalam Ka'bah. Tapi kadang beliau meninggalkan sesuatu untuk tidak memberatkan umatnya, tidak memaksa, agar jangan sampai ada yang memaksakan diri untuk itu, atau untuk menjelaskan bahwa dia bukan satu bagian dari syariat. Artinya orang yang setiap orang mau umrah mesti masuk ke dalam Ka'bah umpamanya. Ya, jangan sampai ada kesan seperti itu, jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Lalu ulama kita mengatakan, apakah berarti kalau di sini dikatakan beliau umrah dan beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah, apakah berarti masuk ke dalam Ka'bah itu disyariatkan bagi jamaah haji saja? Kalau kita jamaah umrah tidak disyariatkan. Gimana menurut antum? Apakah masuk ke dalam Ka'bah hanya dianjurkan pada saat kita sedang menyelenggarakan haji dan kita bisa masuk, ataukah boleh juga bagi jamaah umrah? Boleh atau tidak? Boleh, ya. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau Imam Nawawi bagaimana pendapatnya? Imam Nawawi bagaimana pendapat? Apa judul bab kita ini? Istibab dukhul Ka'bah, anjuran masuk ke Ka'bah, lil hajj, bagi jamaah haji, wa ghairihi, dan selain jamaah haji. Artinya biar kita umrah bisa juga masuk ke dalam Ka'bah. Kalau ada yang mengatakan bagaimana dengan hadis ini, maka jawabannya seperti tadi, bahwa beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah mungkin sebab-sebab yang lain, tidak mau memberatkan, atau dengan mau menjelaskan bahwa dia bukan menjadi bagian rangkaian yang harus, ya, dari pelaksanaan ibadah umrah. Kemudian hadis ini tentu saja menjelaskan tentang amalan dalam umrah, yaitu tawaf, dan setelah itu solat di belakang makam Ibrahim, ya, solat di belakang makam Ibrahim. Dan ini adalah suatu hal yang disunnahkan, ya, solat di belakang makam Ibrahim, ya, karena Allah mengatakan wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla, ya, kita dianjurkan menjadikan makam Ibrahim tempat solat. Namun untuk hari ini boleh dikata hal ini syibhul mustahil, boleh dikata ini sudah mustahil untuk kita solat di belakang makam Ibrahim, kecuali kita paksakan, dan risikonya apa? Kita solat akan berdesak-desakan terus, ya. Bahkan mungkin kita solat orang marah-marah kita, ya, karena orang mau tawaf, dan kenapa ini solat di sini, ya. Dan biasa ada orang tidak sadar karena dimarah-marah dia langsung jawab, ya, padahal dia sementara solat, ya. Nah, itu bahaya, ya. Itu kadang terjadi. Jadi memang bukan sunnah saat sekarang, ya, bukan sunnah dalam artian bukan tidak tepat, ya, tidak tepat saat sekarang kalau memaksakan untuk itu. Di zaman Rasulullah pun sempat, ya, ada kadang sudah berdesak-desakan kadang. Tapi di sini ada jaminan apa? Ada yang menjadi sutrah bagi beliau. Ya, jadi bisa saja, ya, kalau masih memungkinkan. Ya, seingat kami di masa-masa kami dulu, ya. Jadi sekitar 20 tahunan yang lalu, ya. Itu kita masih bisa, ya. Masih bisa salat, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah tawaf sebagaimana yang kita pelajari, ya, sebagaimana yang kita pelajari. Jadi 3 kali ramal kita percepat, ya, lalu cium hajar aswad, ya, lalu rukun yamani dipegang, itu kita dapatkan sunnah-sunnah tersebut. Salat di makam Ibrahim, ya, dan hampir semua sunnah-sunnah yang kita baca itu bisa kita laksanakan. Tapi tentunya di masa-masa selain selain haji dan selain Ramadan, kita cari ketika orang sudah pada sepi, ya, hari-hari waktu-waktu. Tapi kalau untuk hari ini boleh dikata tidak ada lagi, ya, kecuali, ya, kalau Allah menakdirkan. Jadi, ya, di sini menunjukkan pentingnya sutrah dalam salat, ya, karena
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di belakang makam Ibrahim, beliau mengamanahkan ada yang menjadi penghalang baginya dan jangan sampai melalui beliau dalam solat beliau. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang solat 2 rakaat ya di belakang makam Ibrahim. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bagaimana sunnah ya bertanya tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan apakah Abdullah bin Umar atau yang lainnya, tapi juga bertanya, adakah Rasulullah Ka'bah? Apakah Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah atau tidak? Ya. Jadi ini menjadi pertanyaan dari para sahabat-sahabat yang lain. Terakhir, Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan bahwa Al-Muhib At-Tabari ya Al-Muhib Tabari menyebutkan dan berdalil bahwa annahu dakhala al-Ka'bah fi hajjatihi wa fi fathi Makkah, bahwa beliau masuk ke dalam Ka'bah, di antara momen beliau masuk ke dalam Ka'bahnya ini adalah pada saat haji wada, kemudian pada waktu Fathu Makkah ya pada waktu Fathu Makkah. Wala dalala fihi ala tapi kata Ibnu Hajar wala dalala fihi ala dzalik li'annahu la yalzam min nafi kauni dakhala fi umratihi. Ya, tapi ya kalau At-Tabari mengatakan Al-Muhib At-Tabari mengatakan cuma 2 kali itu saja ya Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Tapi kata Ibnu Hajar ini sebenarnya bukan dalil karena tidak menafikan beliau mungkin juga pernah dalam masa-masa umrah beliau walaupun tidak dinukilkan kepada kita beliau masuk ke dalam Ka'bah ya jami fi asfari. Intinya bahwa selama memungkinkan baik pada saat haji atau umrah atau kesempatan apa saja ketika ada izin ya untuk masuk ke dalam Ka'bah, maka itulah kesempatan yang tidak boleh atau tidak pantas disia-siakan, dan amalan kita di dalam adalah salat atau doa ya salat atau doa. Ya sekiranya Allahu ta'ala alam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ya ibadah ya di seputar Ka'bah atau di dalam Ka'bah ya. Qulu amin. Ya, karena tidak menutup kemungkinan ya. Dan menutup kemungkinan boleh saja di antara kita ada yang mendapatkan kehormatan ini ya untuk bisa masuk ke dalam Ka'bah untuk melakukan sunnah yang mulia ini. Hada sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.